Untuk seluruh penonton yang berada di Gor Pangsuma, kami minta untuk berdiri sejenak. Karena kita akan menyanyikan lagu Bagimu Negeri. Sekali lagi kami minta untuk seluruh penonton yang berada di Gor Pangsuma untuk berdiri sejenak. Karena kita akan menyanyikan lagu Bagimu Negeri. Baik, kami persilakan untuk duduk kembali. Dan inilah dia pertandingan pertama Indonesia Professional Futsal League 2022-2023. Black Steel FC Papua versus Bintang Timur Surabaya.
Ya, ada satu orang pemain dari Bintang Timur Surabaya yang masih tergeletak di lapangan pertandingan. Intensitas permainan kedua tim di awal babak pertama ini memang cukup tinggi, di mana kerap kali dan sering terjadi benturan sejak menit pertama tadi. Dan kita saksikan Black Steel fans yang langsung hadir di Pangsuma Pontianak. Ini adalah arena pertandingan yang selalu menjanjikan atmosfer panas dan juga menarik. Ya, kembali dimulai. Ardiansyah Nur, Wendy Bryan kali ini coba melewati Dieguinho. Namun nampaknya ada gangguan dan kick in bagi Bintang Timur Surabaya. Ya, Coach Hemi tentu ingin melanjutkan tren positif Black Steel FC Papua yang baru saja merengkuh gelar juara di AFF Futsal Club Championship 2023. Melanjutkan tongkat estafet dari tim yang menjadi lawannya pada laga pagi hari ini, Bintang Timur Surabaya, juara AFF Futsal Club Championship tahun lalu. Baik ke lapangan pemirsa, kerjasama yang baik Galo pada Rizky Xavier, kembali kepada Dieguinho, masih Galo. Sebuah pergerakan yang cukup baik, coba ditahan oleh Evan. Dan play on, wasit tidak memberikan sebuah keputusan foul terhadap benturan yang terjadi antara Evan dengan Dieguinho. Evan sejauh ini masih menjadi pencetak gol terbanyak di klasemen top skor sementara dengan 17 gol. Pemain yang baru saja juga mendapatkan gelar sebagai pencetak gol terbanyak di AFF Futsal Club Championship 2023. Ya, tadi Guntur kembali bermain melawan tim yang ia bela di putaran pertama, dan tendangan yang coba dilancarkan oleh Diego Rodrigo sempat terblok. Kombinasi duo Brazil yang coba menggedor pertahanan dari Bintang Timur Surabaya. Ya, bagi Anda yang baru bergabung, gol yang dicetak oleh Muhammad Iqbal di awal babak pertama tadi lewat sebuah aksi pressing yang sangat ketat dari para pemain Bintang Timur Surabaya, memanfaatkan kelonggaran dan fokus yang belum 100% di permainan Black Steel. Dan kembali kali ini Dieguinho pada Galo, bukan bola panjang meskipun terlalu melebar tadi untuk Rizky Xavier. Enrique Di Maria pada kakak Sani. Guntur, paketan pertama dari Black Steel kembali diturunkan pada momen kali ini. Guntur diberikan kembali kepada Sani. Enrique Di Maria melebar kali ini menyasar flank sebelah kiri. Kembali Sani Fajar. Guntur Sulistyo. Untuk kesekian kalinya benturan terjadi kali ini terhadap yang bernama lengkap Keton Cardoso. Lengkap dipanggil Galo. Brasileiro yang paspor Azerbaijan, juga sempat membela timnas Azerbaijan di Euro Futsal 2018 dan 2022 lalu. Juga menjadi bagian tim dari timnas Azerbaijan di Piala Dunia Futsal 2016. Sani Fajar pemirsa. Enrique Di Maria masih membentangkan kembali. Lexi coba menginisiasi sebuah serangan kali ini. Diego Rodrigo pada Guntur, namun langsung ditutup saja pemain yang tampil cemerlang di laga kemarin, yaitu Firman Ardiansyah. Di laga kemarin kita bermain imbang 4 kesalahan melawan Firman mencetak 2 gol. Mario kali ini kembali tertutup, lalu serangan yang coba dia buka. Enrique
Rizky Di Maria, Guntur Sulistyo. Tarik ke belakang pada Al-Baghir. Direct ball langsung ke depan. Diego Rodrigo. Keseluruhan yang tidak maksimal dan Firman Ardiansyah dengan screening ball yang sangat kokoh tadi. Mampu menjaga kawalan bola. Diego Rodrigo kembali berduel. Efisien ditampilkan oleh Black Steel FC Papua. Tidak nyaman para pemain Black Steel ketika melakukan upaya serangan. Sebaliknya para pemain Bintang Timur Surabaya pun tidak terlalu cukup nyaman ketika menguasai bola karena memang terus mendapatkan pressing ketat. Kita saksikan referee Wahyu Wicaksono masih coba berdiskusi dengan Coach Hector Suto. Wicaksono yang juga baru kembali bertugas setelah sekitar 2 minggu berada di Thailand. Tugas di ajang yang sama dengan Black Steel AFF Futsal Club Championship. Ya, hanya menjadi sebuah goal clearance kali ini. Al-Baghir kirimkan kepada Guntur, pendek saja. Ardiansyah Nur angkat ke depan, mencari pergerakan Guntur, namun dibuang saja oleh Nazil Purnama. Pemain yang bergantian dengan Nizar Piala Asia Futsal tahun lalu. Dengan cederanya Al-Baghir yang memang tidak masuk dalam skuad Piala Asia 2022. Ardiansyah Nur pada Diego Rodrigo. Tendangan langsung, mudah saja bagi Nazil untuk nangkap bola yang datang menyusur lantai tadi. Ardiansyah Nur. Guntur kali ini. Wendy Brian. Coba bermain dengan tempo lebih cepat dan Evan Movic. Tendangannya masih melebar. Kita saksikan Brigadir 1 Evan Semilena belum mampu mencetak gol setidaknya hingga pertengahan babak pertama pertandingan melawan Bintang Timur Surabaya kali ini. Nazil naik ke depan, sangat berani, tercuri oleh Wendy Brian. Dan bola langsung masih bisa diamankan tentunya oleh Rio Pangestu Putra yang bisa menjaga gawang ketika Nazil tadi naik ke depan untuk memberikan opsi passing. Sebuah gol line clearance dilakukan oleh Rio setelah ada pertandingan hari kemarin. Samuel Eko melakukan penyelamatan yang tidak kalah menarik. Black Steel di laga hari kemarin mampu menang 6-3 melawan Unggul FC Malang, di mana Diego Rodrigo mampu mencetak hat-trick. Ditambah juga ada 3 gol lainnya yang dicetak oleh Sani Fajar, Guntur dan juga Evan. Kali ini kesempatan bagi Black ataupun Bintang Timur Surabaya. Wendy Brian potong kembali. Muhammad Iqbal yang akan mengganti potongan rambutnya. Ardiansyah Nur angkat, diamankan oleh Sauki. Gol yang belum efektif sejauh ini. Eko punya kembali gawang dari Black Steel FC Papua. Baik pemirsa, Rio Pangestu akan mulai alur serangan bagi Bintang Timur Surabaya. Langsung diprestar oleh Wendy Brian. Sauki gagal menguasai dengan nyaman dan bola keluar lapangan. Ardiansyah Nur
Wendy Brian berikan kepada Samuel Amos. Terpotong, ini berbahaya. Jauki hanya membentur Mister Gawang, sebuah congkelan yang sangat manis sebenarnya. Lagi-lagi counter pressing yang dilakukan oleh para pemain Bintang Timur Surabaya begitu efektif. Dan Rio Pangestu harus berhati-hati. Untuk ini sudah ia dapatkan. Tentu hadirnya kartu merah akan membuat keuntungan bagi Black Steel. Timeout diambil oleh Black Steel FC Papua. Tentunya akan ada adjustment dari Coach Hemi, di mana kali ini mereka memang belum terlalu nyaman dalam mengalirkan bola ke arah pertahanan dari Bintang Timur Surabaya. Dan juga sirkulasi bola yang cukup lambat membuat intensitas penyerangan dari Black Steel belum seperti yang kita ketahui. Dan juga memang faktor di mana sistem dan skema pertahanan dari Bintang Timur Surabaya yang terlihat kompak di laga pagi hari ini benar-benar membuat para pemain Black Steel cukup kesulitan. Ya, 1 menit timeout sudah berakhir pemirsa. Laga akan kembali berlanjut. Samuel Amos, Ron Sumbre akan melakukan kick in kali ini. Samuel Amos dan cairan Pak sudah lakukan. Pada kali ini Henrique Di Maria digeser kembali kepada Ardian Syahno dan langsung diganggu saja oleh Dieguinho. Enrique Di Maria, Diego Rodrigo, Dian Syahnur, Evan terus mencoba bermain lebih mobile kali ini. Suni tadi mampu. Kanan dari Evan Movic masih bisa dibendung oleh Nazil dan kali ini upaya counter attack. Muhammad Iqbal bisa ditahan oleh Al-Bagir. Luar biasa lagi-lagi. Fast break yang dilakukan oleh para pemain Bintang Timur Surabaya sejauh ini cukup berhasil. Dan tendangan first time yang dilayangkan oleh Firman masih belum terlalu akurat dan kembali menghasilkan tendangan sudut bagi Bintang Timur Surabaya. Sebuah tendangan gunting tadi coba dilakukan oleh Dieguinho. Lagi-lagi aksi akrobat. Pemain asal Brazil berusia 33 tahun ini. Kerap ia pertontonkan memang di setiap match dari Bintang Timur Surabaya. Pemain yang menjadi pun masuk ke dalam best 5 di Brazilian Futsal League 2022. Merupakan anggota dari timnas Brazil di Piala Dunia Futsal 2016. Diego Rodrigo cukup cepat kali ini pemirsa. Namun passing yang coba menyasar Sani tadi masih terlalu deras sehingga bisa diamankan oleh Nazil yang mengganggu pergerakan dari Sani Fajar. Suni Rizky pada Dieguinho. Terpotong oleh Di Maria. Lagi-lagi belum maksimal upaya sergapan dari para pemain Black Steel. Anggaran kali ini dilakukan oleh Sani Fajar terhadap Muhammad Iqbal. Saling berangkulan pemain yang kerap
jadi paketan yang sama di tim nasional Indonesia. Syauqi Saud kembali memasuki lapangan pemirsa. Peter Junior pun sudah berada di lapangan. Dieguinho masih bisa ditahan oleh Al-Baghir dan lagi-lagi cukup efektif serangan dari bintang timur Surabaya sejauh ini. Berkali-kali bisa langsung masuk ke jantung pertahanan Black Steel dan melepaskan tembakan on target. Jauh langsung ke depan. Sayang sekali Dieguinho tadi tendangannya belum maksimal. Sani Fajar, Peter Junior kembali sudah meninggalkan lapangan permainan. Suni Rizky tarik belakang. Nazil langsung pada Dieguinho, coba berbalik badan namun lagi-lagi ditutup saja. Syauqi, Suni Rizky, pelanggaran kali ini. Kartu kuning juga dikeluarkan oleh Wahyu Wicaksono terhadap Iksani Fajar. Kartu kuning pertama bagi pemain Black Steel di laga kali ini. Ya, sangat baik tadi. Sebuah pergerakan dari Suni Rizky mampu mengecoh Sani. Ya, memang pergerakan body shape ini adalah buah latihan berkali-kali, berulang-ulang secara rutin. Bisa menempatkan bola dan juga pergerakan badan dengan sangat efektif dan efisien sehingga mampu melewati pergerakan dan hadangan lawan dalam sekejap. Dan Samuel Eko Tampu Bolon, Pontianak Boys tadi berikan bola kepada Rio Pangestu. Oh, deflection namun mudah saja diamankan oleh Al-Baghir. Di Maria kali ini, Enrique Di Maria angkat ke depan langsung. Diego Rodrigo mendapatkan space namun lagi-lagi diganggu oleh Samuel Eko. Baik sekali pemirsa, bagaimana transisi menyerang ke bertahan yang ditampilkan oleh bintang timur Surabaya. Begitu juga sebaliknya ketika melakukan transisi bertahan ke menyerang, mereka cukup efektif sejauh ini. Masih menjadi kendala bagi Black Steel untuk bisa menerobos, dan Diego Rodrigo pantulan bolanya tadi kerjasama dengan Sani. Namun lagi-lagi dicuri kali ini oleh Gallo. Everton, Gallo, Cardoso. Kembali tarik keluar, rotasi dengan Ardiansyah Runtuboy. Syauqi Saud kali ini. Tendangan ke dalam sudah berikan kepada Nazil. Pendek pada Runtuboy. Syauqi panjang ke depan. Samuel Eko coba berputar badan. Rio Pangestu. Ya, memang ini adalah laga yang bisa kita sebut sebagai perang bintang. Karena memang hampir 80% materi pemain tim nasional futsal Indonesia berada di kedua tim yang sedang berlaga di Gor Pangsuma Pontianak ini. Nazil Purnama berikan kepada Syauqi Saud. Syauqi panjang ke depan, lagi-lagi diganggu. Diego Rodrigo mampu mencuri bola. Wendy Brian coba lewati Syauqi. Tadi ke belakang. Ardiansyah Runtuboy tadi kembali mampu merecovery bola. Kesempatan di flank sebelah kanan, namun Peter Junior langsung mengganggu. Runtuboy kali ini coba dihadang oleh Ardiansyah Nur. Runtuboy, oh baik sekali. Gol ke-9 dari Ardiansyah Runtuboy di Liga Futsal Profesional Indonesia musim ini membuat bintang timur Surabaya unggul 2-0. Kita saksikan setelah
menangi duel melawan Ardiansyah yang lainnya. Tendangan kaki kiri menyusur tanah, flashing manis, mampu merobek kembali gawang dari Muhammad Al-Bagir yang memang secara sudut untuk menghadang bola tadi sedikit tertutup juga oleh pergerakan dari Samuel Eko yang mampu benar-benar membuat pandangan dari Al-Bagir tidak terlalu sempurna. Dan itu yang membuat Al-Bagir cukup emosional karena memang covering yang kurang baik dilakukan oleh para pemain Black Steel. Ya, tugas berat kali ini dihadapi oleh sang juara baru Asia Tenggara, Black Steel FC Papua, lawan juara Asia Tenggara tahun lalu. Laga kembali dimulai pemirsa. Nazil langsung angkat jauh ke depan. Al-Bagir coba membuang bola tadi. Nampaknya sudah turun ke lapangan Singgi Romana Jati, pemain kelahiran Sidoarjo, yang pada musim lalu bermain cemerlang bersama Safin Pati FC. Samuel Amos tarik ke belakang. Wendy Brian, Ardiansyah Nur. Wendy Brian kembali. Evan Movic, Samuel Amos terlalu deras. Kembali sudah coba layangkan long pass yang masih belum maksimal. Samuel Amos kali ini pemirsa kepada Di Maria. Enrique Di Maria kembali bergerak cepat ke depan, melakukan transisi, namun salah pengertian antara Wendy Brian dengan Evan Somilena. Singgi Romana Jati pada Nazil Purnama. Kembali Singgi dalam tekanan, bisa berikan bola kepada Suni. Oh, tercuri Wendy Brian, namun lagi-lagi ditutup kesempatan selanjutnya. Dieguinho dengan baik melakukan intercept. Keluar dari tekanan, sebuah pressing resisten yang sangat cemerlang ditampilkan oleh para pemain Bintang Timur Surabaya. Singgi Romana Jati coba menusuk dan diganggu saja oleh Di Maria tadi. Ya, sebuah kesempatan besar tadi didapatkan oleh Wendy Brian yang sempat mengecos satu orang pemain meskipun langsung disergap oleh para pemain lain dari Bintang Timur Surabaya yang melakukan covering. Evan Movic kali ini pemain yang membuat Nakon Ratchasima benar-benar menjadi arena permainannya. Diego Rodrigo break the line, namun langsung ditutup oleh Dieguinho. Ya, ada 3 pemain berpaspor Brazil di laga kali ini. Secara total ada 4 bahkan yang sama-sama kelahiran negeri Samba. Evan Movic terblok, kesempatan fast break. Ada kembali duel terjadi, namun referee Wahyu Wicaksono tadi sudah meniupkan peluit tanda pelanggaran. Belum kita pastikan arah mana yang diberikan oleh referee Wahyu. Oh, cukup keras dan berbahaya tadi Dieguinho. Ya, memasang kaki dan sebenarnya ada gerakan taman dari Evan meskipun sudah berhenti pertandingan. Ya, cukup emosional karena Dieguinho pun merasa dilanggar setelah melakukan pelanggaran terhadap Enrique Di Maria tadi. Tapi nampaknya wasit akan melihat video review, akan melihat tayangan ulang bagaimana situasi yang terjadi ketika benturan dialami oleh
Dieguinho, Henrique Di Maria dan juga Evan Movic tadi. Dan kita saksikan perlahan tapi pasti Gor Pangsuma Pontianak mulai dipadati oleh pecinta futsal tanah air. Ini dia tayangan ulang. Cukup jelas sebenarnya Dieguinho memasang kaki yang berbahaya bagi Diego Rodrigo. Namun ada juga sepakan dari Evan Movic. Ya sudah ada keputusan. Masih terus berkomunikasi dengan para pemain. Apakah tendangan bebas akan tetap diberikan kepada Black Steel FC Papua? Ya, cukup panas laga di akhir babak pertama ini pemirsa. Dengan benturan-benturan yang terjadi. Tentunya menjadi sebuah laga yang memang menjanjikan syarat drama dan juga kualitas. Ya benar saja tendangan bebas masih terus diberikan dan tetap kepada keputusan awal tadi di mana free kick didapatkan oleh Black Steel FC Papua. Evan Somilena ancang-ancang langsung masih tinggi dan jauh dari sasaran tadi. Galo kirimkan bola kepada Syauki Syaud. Dipotong oleh Diego Rodrigo. Diego lagi-lagi. Tendangan dari Diego belum on target dan jauh dari sasaran. Nazil sudah berikan kepada Galo. Cukup baik tadi direct pass yang dilakukan. Guntur sudah kembali turun ke lapangan. Di Maria kembali Guntur. Evan Movic. Evan Movic. Goal number 18 di Liga Futsal Profesional Indonesia musim ini. Kita saksikan gerakan khas dari Evan yang bisa mengecoh pemain bertahan dari tim lawan. Sentuhan pertamanya sempurna dan sentuhan ataupun sepakan keduanya deras, benar-benar gagal dibendung oleh Nazil Purnama. Dan nampaknya Bintang Timur Surabaya mengambil time out. Satu menit timeout telah berlalu pemirsa. Gol yang dicetak Evan Somilena membuat skor berubah kali ini. Black Steel 1, Bintang Timur masih unggul dengan 2 gol. Tentu itu adalah gol yang akan membangkitkan semangat dan juga gairah bermain kedua tim. Khususnya Black Steel yang masih tertinggal. Dan Bintang Timur juga ingin terus menampilkan catatan baik terhadap permainan Black Steel FC Papua. Diego Rodrigo mampu mencuri bola, namun dinyatakan pelanggaran kali ini. Meskipun ada klaim dari Diego bahwa dirinya mengincar bola, namun Syauki tadi yang terlanggar. Tadi melakukan sebuah free kick, tarik ke belakang pada Suni. Kembali Suni Rizky, Syauki Syaud. Bayang-bayang oleh Di Maria. Sebuah sepakan yang masih bisa terbaca. Guntur jauhkan saja ke depan. Nazil kali ini. Galo terus di bawah tekanan para pemain Bintang Timur Surabaya. Di Maria tendangan langsung. Baik sekali tadi. Sebuah pergerakan juggling yang diakhiri dengan sepakan kaki kiri khas tarian negeri Samba tadi.
Kembali pemirsa, sebuah bola direct yang coba dilayangkan oleh Al-Baghir, lagi-lagi terbaca. Ya, 18 gol telah dicetak oleh Evan Movic, meninggalkan pesaing-pesaingnya di daftar pencetak gol terbanyak sejauh ini. Dan sebuah tekanan, baik sekali, benar-benar tajam dan bisa menembus kembali gawang yang dijaga oleh Al-Baghir. Sepakan dari Israr Megantara kembali menjauhkan Bintang Timur Surabaya di babak pertama. Benar-benar cukup lengah pertahanan dari Black Steel di momen kali ini. Sebuah reaksi yang terlambat dari Wendy Brian ketika mencoba menutup ruang dan juga gagal dibendung oleh Muhammad Al-Baghir yang harus rela kembali memungut bola dari gawangnya. Skor kembali berubah di akhir babak pertama ini, 3-1. Bintang Timur Surabaya menjauh. Ya, Wendy Brian harus terus bisa mengupgrade kemampuan defense-nya. Ya, sebuah tackling bersih dari Suni Rizky. Berikan bola namun terpleset sendiri nampaknya. Sebuah pergerakan yang coba ditampilkan oleh Israr. Ardiansyah kepada Evan. Panjang langsung dibaca oleh Israr Megantara. Kembali Guntur, pemain yang memiliki sapaan akrab Ganyong. Wendy Brian. Terus Wendy Brian. Ardiansyah Nur gagal kuasai bola dan tendangan ke dalam bagi Bintang Timur Surabaya. Rizky Xavier kembali turun ke lapangan. Pemain yang sempat membela PON Jawa Barat di PON Papua. Angkat ke depan pemirsa, namun jauh dari jangkauan Nazil Purnama. Ya, permintaan maaf dilakukan oleh Dieguinho nampaknya, dimana bola tadi mengarah ke tribun penonton secara tidak sengaja tentunya. Wendy Brian kembali kuasai bola. Coba kembali memulai serangan yang dibangun oleh Black Steel. Henrique Di Maria kali ini. Wendy Brian. Di Maria kembali. Harus mengejar ketertinggalan 2 gol. Di flank kiri kali ini mudah saja meskipun hampir terlepas dari tangkapan Nazil. Kirimkan lagi bola panjang ke depan. Ya, belum terlalu efektif. Lagi-lagi long pass yang dilakukan oleh para pemain Bintang Timur Surabaya. Tapi skema serangan balik ataupun fast break sejauh ini berhasil dan bunyi bel juga peluit wasit Wahyu menandakan laga berakhir di babak pertama. Skor sementara 3-1 untuk keunggulan Bintang Timur Surabaya. Black Steel masih tertinggal dan tentunya babak kedua akan semakin menarik karena dua tim sama-sama bernafsu untuk mendapatkan 3 poin. Temukan jawabannya setelah jeda break yang satu ini.
Temperatur panas di luar Gor Pangsuma Pontianak yang mencapai 29 derajat Celcius, namun terasa 36 derajat Celcius dengan kelembaban cuaca yang ada. Juga terasa ternyata di dalam Gor dan arena pertandingan di Gor Pangsuma Pontianak, di mana laga panas tersaji antara peringkat kedua sementara Black Steel FC Papua yang saat ini masih tertinggal 3-1 atas Bintang Timur Surabaya. Bahkan setelah jeda babak pertama tadi ada sedikit tegangan antara para staf pelatih dan juga head coach masing-masing tim yang kemudian mendapatkan kartu kuning masing-masing dari referee Wahyu Wicaksono. Dan laga panas namun menjanjikan kualitas akan segera tersaji di babak kedua pemirsa. Kembali saya menyapa kepada semua pecinta futsal tanah air dan mengingatkan bahwa semua laga Liga Futsal Profesional Indonesia bisa Anda terus saksikan di MNC Sport Channel, MNC Play, K-Vision, Vision Plus, dan terus update berita olahraga terbaru dan terhangat hanya di Sport Stars ID. Ya, kick off babak kedua masih kita akan tunggu, di mana wasit melakukan pengecekan terakhir. Ya, wasit yang bertugas di laga pertama di match kali ini dua-duanya sudah berlisensi FIFA, di mana wasit pertama Wahyu adalah perwakilan dari Asprop Yogyakarta, sedangkan Windy adalah perwakilan dari Asprop Jawa Barat. Kick off babak kedua telah dimulai pemirsa. Selamat menyaksikan kepada semua pecinta futsal tanah air. Bagi Anda yang baru bergabung dengan jersey biru-biru adalah Bintang Timur Surabaya sang juara bertahan. Sedangkan Black Steel FC Papua juara baru Asia Tenggara menggunakan jersey hitam. Sebuah serangan pertama yang coba dilayangkan tadi gagal. Kali ini Nazil Purnama angkat bola jauh ke depan meskipun masih belum terlalu akurat. Tidak bisa digapai oleh Dieguinho. Albagir dipotong oleh Rizky Xavier. Diamankan oleh Di Maria. Kembali kepada Albagir. Panjang ke depan. Lagi-lagi Xavier memotong bola. Kali ini bahaya sekali Firman Ardiansyah kepada Dieguinho. Play on, advantage dan tekanan dari Rizky Xavier. Nampaknya mampu ditepis tadi oleh Albagir, meskipun wasit melihat adanya kondisi di mana Firman masih tergeletak di lapangan pertandingan, namun sudah kembali bangkit. Xavier, malah jatuh di kaki Di Maria kali ini pada Sani Fajar. Sani Fajar terblok. Sebuah penutupan ruang yang sangat baik dilakukan oleh Firman Ardiansyah. Terus melakukan protes ketat. Sani Fajar tarik ke belakang pada Diego Rodrigo. Enrique Di Maria. Galo kali ini. Rizky Xavier. Firman. Gagal dijangkau oleh Galo. Paketan pertama kedua tim masih terus bermain ketat di awal babak kedua ini. Di Maria kali ini pemirsa masih tertahan. Sani kirimkan umpan kepada Guntur. Guntur coba bermain sabar, terus kuasai bola. Tarik ke belakang kepada Di Maria. Sani Fajar mencoba langsung menendang meskipun lagi-lagi terblok. Ya, coba melakukan screening ball kali ini Di Maria. Dapatkan tekanan dari Firman Ardiansyah. Pemain yang langsung tampil baik bersama Bintang Timur Surabaya di musim pertamanya bergabung. Bersama Rizky Xavier, keduanya langsung bisa beradaptasi dengan cukup smooth.
Oh, kali ini kesempatan Guntur Sulistyo. Dikira kepada Diego Rodrigo, tidak ada bantuan dan juga pergerakan dari pemain Black Steel lainnya untuk bisa menyambut umpan dari Diego yang cukup baik tadi sebenarnya. Al-Baghir mampu memotong bola. Syauqi Syaud pada Rio Pangestu. Kali ini Nazil angkat jauh ke depan pemirsa. Lagi-lagi sempat coba dikuasai oleh Samuel Eko meskipun lagi-lagi bisa dimentahkan. Ardian Syahnur angkat panjang ke depan. Guntur tidak ada yang menyambut. Ya, support tentu dibutuhkan oleh para pemain Black Steel ketika melakukan skema serangan. Ya, paketan selanjutnya diturunkan. Samuel Amos pada Ardian Syahnur. Evan kali ini mencoba melewati. Oh, baik sekali sebenarnya. Tendangan kaki kiri dari Evan Somilena. Mengecoh Rio Pangestu dengan sangat cepat dan nampaknya membentur tiang bagian luar dari Bintang Timur Surabaya. Ya, Coach Hector Suto yang sempat terlambat bergabung dengan tim di awal musim ini sempat menyerahkan tampuk. Nah, koda tim kepada asisten pelatih dirinya saat ini yaitu Coach Jesus Ray Gonzalez dan David Digues Ferreiro. Ya, hampir 3 menit sudah berjalan di babak kedua ini. Black Steel masih terus mencari celah di lini pertahanan Bintang Timur Surabaya yang lagi-lagi tampil dengan transisi bertahan yang sangat baik. Amos kepada Ardian Syahnur. Bola menyilang, tidak bisa menjangkau Evan. Rio Pangestu mulai serangan dari Bintang Timur Surabaya. Muhammad Iqbal terlalu panjang. Ya, Rio Pangestu juga tergabung di PON Jawa Barat, di PON Papua 2 tahun lalu. Angkat kali ini Al-Baghir, mudah saja ditangkap oleh Nazil. Ya, sama-sama bisa mengamankan bola. Ardian Syahnur. Evan menjemput bola hingga ke belakang. Wendy Brian diganggu oleh Muhammad Iqbal. Namun lagi-lagi bisa diintersave. Evan mencari ruang tembak. Dikawal ketat oleh Rio dan tendangan ke dalam bagi Black Steel FC Papua. Samuel Amos kali ini pemirsa kembali bisa mengganggu penguasaan bola milik Bintang Timur Surabaya. Wendy Brian, ada dorongan dari Syauqi, cukup jelas dan langsung buat wasit meniup peluit tanda pelanggaran untuk Black Steel FC Papua. Evan kali ini akan mengambil situasi tendangan bebas. Langsung saja lakukan, masih menyamping di sebelah kiri gawang. Nazil pada Muhammad Iqbal. Suni Rizky kembali. Suni angkat jauh panjang ke depan. Tidak bisa menjangkau Syauqi. Cepat kali ini namun ditutup saja oleh Rio Pangestu. Syauqi buang saja bola.
Under pressure kali ini para pemain Bintang Timur Surabaya. Tensi mulai pelan-pelan kembali meningkat. Ardian Syahnur, Wendy Brian, Samuel Amos, kembali Wendy Brian, Evan gagal melewati Suni Rizky. Ardian Syahnur lagi-lagi coba membuka pertahanan dari Bintang Timur Surabaya. Kita saksikan bergerak dengan sangat kompak sejauh ini. Oh, kesempatan Evan terblok oleh Nazil. Kali ini Israr Megantara, namun dibiarkan saja oleh Al-Bagir. Cetak gol ketiga Bintang Timur Surabaya di laga kali ini, dan ini adalah tayangan ulang kesempatan Evan, di mana Nazil melakukan sebuah penutupan ruang yang sangat baik tadi di Maria. Kali ini sebuah transisi dibaca oleh Suni. Guntur berduel dan pelanggaran dilakukan oleh Guntur Sulistyo. Dua pemain masih terduduk di pinggir lapangan pertandingan. Ya, mantan rekan satu tim di paruh pertama musim ini langsung berduel di laga kedua pekan pertama setelah break di paruh pertama musim ini. Dan di pekan ke-9 pada pertandingan hari pertama pada Sabtu hari lalu, kedua tim tampil sama-sama dengan permainan yang cukup agresif, meskipun Bintang Timur Surabaya harus ditahan imbang 4-sama oleh tim tuan rumah Kancil, sedangkan Black Steel mampu unggul 6-3. Kembali pemirsa, laga telah dimulai. Galo handsball nampaknya terhadap Sani. Ya, masih belum bisa keluar dari permainan Bintang Timur Surabaya yang cukup bisa mendikte. Oh, baik sebenarnya tadi sebuah screen yang dilakukan oleh Israr, meskipun kontrol dari Firman sudah keluar lapangan. Sani kepada Diego Rodrigo. Diego lakukan dribbling, namun lagi-lagi belum maksimal. Umpan yang coba kirimkan ke flank sebelah kanan tidak mendapatkan satu orang pun rekannya di sana. Angkat kembali pemirsa. Dan nampaknya Ronald Drion Bonai sudah diturunkan oleh Coach Hemi di babak kedua ini. Ini dia sentuhan pertama dari Ronald Drion Bonai. Diego Rodrigo kembali pemirsa. Sani Fajar, Di Maria, Ronald. Ya, masih terus coba mencari celah di lini pertahanan Bintang Timur Surabaya. Diego Rodrigo, oh langsung saja ada duel dengan Diego Inyo tadi, namun bola keluar lapangan dan tendangan ke dalam bagi Black Steel FC Papua. Ya, Nazil menampilkan performa yang cukup baik di laga pagi hari ini yang sudah menginjak siang hari. Kembali bisa dipatahkan Galo kali ini kepada Syauki. Lagi-lagi belum maksimal juga
upaya serangan yang digalang oleh para pemain Bintang Timur. Di Maria kali ini. Ronald Drion. Di Maria. Diego Rodrigo. Coba cari celah dan lagi-lagi masih belum maksimal. Sebuah sepakan kaki kiri dari Diego Rodrigo. Pemain kelahiran Santo Andre, Brazil. Dia diamankan oleh Ronald. Ronald berikan kepada Henrique Di Maria. Ada sebuah tekanan coba dilakukan. Ya, kondisi 2 lawan 1. Bukan sebuah pelanggaran. Syauqi mampu melakukan intercept. Kali ini berbahaya. Oh, beruntung tidak bisa bekerja sama dengan sempurna tadi antara Samuel Eko nampaknya. Dengan pergerakan pemain yang berada di flank sebelah kiri. Ardiansyah Nur. Evan sudah kembali masuk. Kembali Evan mencari tumpuan untuk mencetak gol dan on target kembali. Tembakan on target kedua dari Evan di babak kedua ini. Ardiansyah Nur pada Ronald. Ardiansyah masih terlalu sempit tadi. Kurang tembak dari Ardiansyah yang membuat sepakannya tidak maksimal. Ya, Nazil Purnama mengawali serangan. Lemparan jauh ke depan dipotong oleh Ardiansyah Nur. Samuel Eko pemirsa pada Syauqi Syaud. Ya, Rio Pangestu bekerja sama tadi. Muhammad Iqbal sangat baik. Tenang para pemain Bintang Timur Surabaya. Mengolah bola dan memainkan position ball. Kali ini tercuri oleh Samuel Amos. Evan Movic. Masih ada Muhammad Iqbal yang bisa menyelamatkan gawang dari Bintang Timur Surabaya. Lagi-lagi covering yang dilakukan oleh para pemain Bintang Timur sejauh ini berjalan dengan lancar. Dan ini adalah untuk ketiga kalinya di babak kedua Evan Movic mampu mengancam gawang dari Nazil Purnama. Wendy Brian kembali pada Anca. Samuel Amos coba bergerak cepat, membuka ruang. Wendy Brian kepada Ardiansyah Nur kembali. Evan Movic kerjasama terpotong. Lagi-lagi ada benturan namun bukan sebuah pelanggaran. Kali ini justru benturan terjadi selanjutnya antara Wendy Brian dengan Nazil. Kita saksikan, ya tidak sengaja nampaknya pergerakan dari Wendy Brian yang justru membentur wajah dari Nazil Purnama. Ya, laga kembali dimulai pemirsa. Sebuah bola yang dikirimkan diagonal tadi gagal dikontrol oleh Rio Pangestu.
Samuel Amos kali ini coba memulai serangan bagi Black Steel. Cukup berani melakukan kombinasi passing. Keluar lapangan. Kick in bagi Bintang Timur Surabaya. Syauki kepada Runtuh Boy. Runtuh Boy terpotong oleh Ardian Syahnur. Lagi Ardian Syahnur diganggu oleh Samuel Eko. Wendy Bryan kali ini. Oh, hampir saja tercuri. Beruntung bola masih jatuh di tangan Al-Bagir. Samuel Amos menuju pergerakan Ronald. Baik sekali Ronald, cepat sekali. Bisa mengecoh Runtuh Boy tadi. Namun final touch-nya tidak maksimal. Rio Pangestu kirimkan bola direct. Runtuh Boy kali ini dengan skillnya. Kembali kepada Rio Pangestu. Samuel Eko coba melakukan screening ball. Ya, Runtuh Boy. Ya, tidak berhasil memberikan umpan matang pada Samuel Eko. Ya, masih terus coba memberikan perawatan medis terhadap Samuel Eko yang bisa dikatakan pulang kampung, di mana pemain berusia 24 tahun ini memang kelahiran Pontianak, Kalimantan Barat. Ronald Drion Bonai sudah kembali berada di lapangan. Ardian Syahnur tarik ke belakang. Ini berbahaya dan memang tidak diambil oleh Al-Bagir, menghindari pelanggaran back pass tadi. Muhammad Iqbal. Oh, lagi-lagi terbuka tadi. Gigonyo yang coba lakukan tendangan langsung, benar-benar tidak ada pressing. Ya, beruntung tendangan dari Dieguinho belum terlalu akurat. Samuel Amos, Ron Sumbre. Lagi-lagi terpotong, ada pressing ketat, kesempatan. Suni, oh! Penyelamatan gembilang dilakukan oleh Muhammad Al-Bagir. Kiper terbaik AFF Futsal Club Championship tahun ini bisa menggagalkan sebuah peluang emas yang dimiliki oleh Suni Rizky. Ya, meskipun memang melakukan reaksi yang cukup emosional, karena lagi-lagi pertahanan dari Black Steel sejauh ini cukup mudah ditembus oleh para pemain Bintang Timur Surabaya. Ya, tidak terlalu maksimal tadi kombinasi tendangan sudut yang sudah dilakukan. Bagir langsung panjang ke depan, tidak terlalu bisa dikuasai oleh Diego Rodrigo. Muhammad Iqbal. Ya, sama-sama bermain dengan tempo tidak terlalu cepat. Di pertengahan babak kedua ini dengan tempo yang sudah tersaji, tentu ini menguntungkan Bintang Timur Surabaya yang sedang unggul 2 gol. Mau tidak mau memang Black Steel jika ingin setidaknya menyamakan kedudukan harus berani menaikkan intensitas permainan. Dan nampaknya Coach Hemi langsung bermain dengan skema power play di mana Ardian Syahnur menjadi flying goalkeeper. Di Maria, Ardian Syahnur coba mengepung pertahanan dari Bintang Timur Surabaya.
Diego Rodrigo, Evan. Ya, kita akan saksikan bagaimana defensif power play coba ditampilkan dan Evan sedikit saja celah terbuka, langsung coba lepaskan tembakan tadi meskipun dari luar circle. Lagi-lagi covering dari Suni sangat baik dan pelanggaran terjadi nampaknya terhadap Dieguinho. Ya, ada dorongan yang dilakukan oleh pemain yang baru masuk, Peter Marcelino Iru. Kembali pemirsa, sebuah bola yang coba dikuasai oleh Samuel Eko gagal. Dan kali ini Al-Baghir coba langsung panjang ke depan. Mudah bagi Nazil untuk menangkap. Galo. Ya, Syauki mendapatkan tekanan tadi. Samuel Eko. Sebuah bola menyilang yang coba diberikan namun bisa dikuasai kembali. Panjang ke depan, bisa dikuasai oleh Evan. Evan, bukan sebuah pelanggaran nampaknya. Diego Rodrigo kembali akan ambil tendangan kick in, sudah dilakukan kepada Ardian Syahnur. Di Maria kali ini Anca kembali coba bermain untuk menekan. Ada klaim handsball. Apakah wasit akan mengambil keputusan dan melihat video review ataupun langsung menunjuk tendangan penalti bagi Black Steel? Ya, cukup jelas dan memang dalam update peraturan futsal tentang handsball itu adalah bagian dari unnatural position terhadap tangan. Meskipun nampaknya wasit akan memeriksa terlebih dahulu video review. Ya, unnatural position ini bisa diartikan sebagai bagian tangan yang membuat bagian badan menjadi semakin lebar dan besar. Yang berarti jika tangannya terbuka dan langsung memantul tanpa terlebih dahulu memantul ke bagian badan yang lain, seharusnya itu adalah foul. Tapi tentu wasit sedang coba memastikan terlebih dahulu apakah keputusan yang akan diambil oleh referee Wahyu Wicaksono dan juga Windy Agustina Putra ini. Ya, betul saja. Sesuai prediksi BMKG pemirsa, dengan penalti kali ini diberikan untuk Black Steel FC Papua setelah Muhammad Iqbal tadi memang tangannya terkena bola yang dikirimkan oleh Evans Movic. Dan nampaknya yang menjadi algojo adalah top skor Liga Futsal Profesional musim lalu, yaitu Diego Rodrigo. Ya, Diego Rodrigo yang menjadi pencetak gol terbanyak dengan 26 gol di musim lalu. Kali ini akan coba menjadi algojo tendangan penalti. Sebuah situasi yang benar-benar
menentukan bagi Black Steel FC Papua, di mana saat ini mereka sedang tertinggal 2 gol pemirsa. Sudah mengambil ancang-ancang mundur. Akan menghadapi one on one dengan Nazil Purnama. Siap-siap. Diego Rodrigo, gol! Black Steel FC Papua mampu memperkecil ketertinggalan 2-3. Dan Bintang Timur Surabaya masih dalam kondisi unggul kali ini pemirsa. Kita saksikan sebuah teknik tendangan yang sangat dingin, mendatar, menyusur lantai dan mengarah ke pojok bawah sebelah kanan gawang dari Nazil yang telat menutup ruang. Ya, laga semakin seru, semakin sengit sisa pertandingan babak kedua. Ya, 7 menit 30 detik adalah waktu yang tersisa di babak kedua, waktu bersih tentunya. Nazil kembali pemirsa, angkat panjang ke depan. Ya, kali ini ada sebuah benturan tadi antara Syauki dengan Evan. Ini dua pemain yang sebenarnya sangat akrab di timnas. Tapi kali ini di lapangan nampaknya benar-benar menjunjung tinggi sisi profesionalitas. Diego Rodrigo kembali dan Ardiansyah Nur Anca kembali menjadi flying goalkeeper. Power play terus ditampilkan oleh para pemain dari Black Steel FC Papua. Di Maria sangat berhati-hati dalam mengirimkan umpan tentunya, karena salah sedikit saja akan sangat fatal. Ini dia bisa kembali di recover. Ya, hampir bisa tercuri oleh Dieguinho. Di Maria kali ini kepada Diego Rodrigo. Tendangan langsung kaki kiri yang masih menyamping di sebelah kiri gawang Bintang Timur Surabaya. Panjang ke depan, diamankan oleh Di Maria. Samuel Amos ataupun Wendy Brian kali ini. Wendy Brian cukup cepat. Di Maria, Diego Rodrigo memberikan waktu untuk Ardiansyah Nur berada di area permainan lawan. Syauki coba melakukan pressing ketat. Di Maria kali ini. Anca. Diego Rodrigo kembali. Dapatkan ruang tembak, namun kembali bisa diblok. Dibuang tadi. Hampir saja upaya sapuan bola dari pemain Bintang Timur Surabaya menjadi gol selanjutnya. Maria kembali pemirsa. Wendy Brian. Detail-detail kecil tentu akan menjadi penentu di laga seketat ini. Diego Rodrigo mengecoh namun passing yang salah tadi. Suni Rizky langsung alirkan bola cepat. Ricky Xavier, namun ada cover dari Muhammad Iqbal. Tidak menjadi foul. Suni Rizky sudah kirimkan umpan. Terlepas tadi. Marcelino coba melakukan pressing. Cukup berani Nazil dalam menguasai bola. Al-Baghir langsung kirimkan panjang ke depan. Ada upaya
Loncatan tadi dari Marcelino, kali ini tercuri. Wendy Brian dan sedikit terburu-buru. Tendangan yang masih sangat jauh dari circle pertahanan Bintang Timur Surabaya. Dan memang masih melebar tadi upaya dari Wendy Brian. Syauki kepada Muhammad Iqbal. Ya, kick in bagi Bintang Timur Surabaya. Rizky Xavier kepada Syauki kali ini. Kembali Rizky Xavier. Panjang ke depan. Galo tarik lagi ke belakang. Coba bermain dengan tempo permainan. Ini berbahaya, tercuri oleh Guntur. Guntur kesempatan dan lagi-lagi bisa diblok. Ataupun Peter Junior tadi. Ya, ternyata Peter Junior yang sudah kembali turun ke lapangan. Galo. Rizky Xavier angkat panjang ke depan. Terlepas nampaknya Dieguinho. Cungkil bola saja meskipun masih terlalu tinggi tadi. Ya, timeout diambil oleh Black Steel. Akan ada approach tambahan nampaknya. Ya, masih terjadi komunikasi antara para pemain dengan wasit. Masih kita akan tunggu pemirsa. Ya, 1 menit timeout sudah berlalu. Waktu semakin sempit bagi Black Steel FC Papua yang coba mengejar ketertinggalan skor yang mereka alami. Wendy Brian hampir tercuri namun bisa kembali di recover. Diego Rodrigo tarik ke belakang. Di Maria pada Wendy Brian. Garis pertahanan tinggi coba ditampilkan oleh Bintang Timur Surabaya. Diego, Di Maria panjang ke depan. Evan berdua dengan Suni. Masih Evan mencari ruang tembak. Evan Movic. Dan lagi-lagi terus diganggu membuat Evan tidak terlalu nyaman dalam melakukan shooting. Muhammad Iqbal juga bisa diblok tadi oleh Di Maria. Ya, cukup emosional nampaknya Coach Hemi dan Muhammad Iqbal masih memegangi lutut kiri. Harus mendapatkan pengecekan dari tim medis. Ya, kembali lagi dimulai pemirsa. Harus ada usaha yang lebih keras tentunya yang harus dilakukan oleh para pemain dari Black Steel FC Papua. Masih tertinggal 1 angka hingga menit akhir babak kedua. Rizky Xavier mampu berikan bola kepada Galo. Kali ini Samuel Eko bisa diblok tadi oleh Di Maria. Wendy Brian mencoba menerobos.
Ya, lagi-lagi ditutup. Oh. Terlihat sangat ketat pertandingan berjalan di laga kali ini. Ya, kartu kuning kembali dikeluarkan oleh wasit. Nampaknya kali ini diterima oleh Dieguinho. Ya, total sudah ada 5 kartu kuning yang dikeluarkan oleh wasit Wahyu Wicaksono. Menandakan laga memang berjalan dengan sangat panas. Di Maria pemirsa. Pada Diego Rodrigo. Anca kembali terus coba menemukan celah sedikit pun di lini pertahanan dari Bintang Timur Surabaya. Evan, gagal berikan bola ke tiang kedua. Bisa kembali diamankan oleh Diego Rodrigo. Di Maria. Jadi benturan yang membuat bola tetap untuk Black Steel. Anca bergeser. Hampir saja tadi tendangan kaki kanan dari Di Maria. Beruntung tidak ada pemain lain yang bisa menyambut. Dan kesempatan Evan Movic sudah berbalik badan, bisa terblok. Syauki kali ini coba kuasai bola. Pelanggaran dilakukan oleh Wendy Brian. Dan kartu kuning selanjutnya dikeluarkan oleh wasit Wahyu Wicaksono. Dan bebas didapatkan oleh Bintang Timur Surabaya. Galo sudah lakukan kepada Syauki. Syauki kali ini coba mencari ruang tembak. Tarik ke belakang jauh. Nazil angkat jauh saja ke depan. Bagir. Marcelino gagal kuasai bola. Sayang sekali. Coba kembali membangun serangan. Sedikit tergesa-gesa tadi Marcelino dalam coba menguasai bola. Masih bola untuk Bintang Timur Surabaya. Syauki. Lagi-lagi Peter Junior gagal tadi menjangkau dan melakukan intercept. Muhammad Iqbal berikan kepada Syauki. Terus coba di press namun masih bola untuk Bintang Timur Surabaya. Ya, waktu semakin menipis. Di bawah 2 menit kali ini permainan antara Black Steel dengan Bintang Timur Surabaya. Ardian Syahnur, Evan terus mencoba mencari kesempatan untuk bisa mencetak gol selanjutnya. Evan Movic, hampir saja. Dibantu dengan sebuah gerakan screen yang ditampilkan, membuat Evan tadi sedikit mendapatkan ruang tembak yang cukup luas.
Ya, laga kembali dimulai pemirsa. Nazil jauh saja ke depan. Ya, tidak bisa dijangka oleh Firman Ardiansyah. Ya, ada duel yang terjadi, nampaknya bola masih untuk Black Steel FC Papua. Evan Movic balik kirimkan bola kepada Ardiansyah Nur. Di Maria kali ini. Diego balik di Maria. Diego coba melakukan gerakan back heel tadi. Oh, masih terus berlanjut. Namun satu orang pemain Bintang Timur Surabaya nampaknya harus dilakukan pengecekan kembali. Muhammad Iqbal. Kali ini kaki kanannya yang sedikit bermasalah. Ya, sedikit terinjak nampaknya dengan tidak sengaja tentunya, karena Diego sudah coba melakukan gerakan back heel tadi. Kembali pemirsa. Ya, tempo masih belum terlalu meningkat meskipun sudah ada upaya power play yang ditampilkan oleh para pemain Black Steel. Kali ini mudah dicuri oleh Nazil. Kirimkan umpan. Jadi Maria tadi langsung memutus serangan yang coba dibangun oleh para pemain Bintang Timur Surabaya. Kembali dibuang saja. Diego Rodrigo kali ini pada Wendy Brian. Wendy Brian harus lebih terstruktur. Di Maria juga bisa diblok oleh Rio Pangestu. Ini kita saksikan bagaimana pola pertahanan dari Bintang Timur Surabaya begitu solid sejauh ini. Oh, kesempatan, ada bola liar terjadi. Bukan pelanggaran, ada blok dan wasit berikan sebuah isyarat foul dilakukan oleh Evan. Dimana memang Evan mencoba melakukan upaya blok ketika ada upaya goal clearance dari penjaga gawang. Anca kembali kali ini. Diego Rodrigo masih terus bisa dihadang oleh para pemain dari Bintang Timur Surabaya. Evan Movic. Oh, kaki kanan dari Nazil Purnama menjadi kunci dalam upaya penyelamatan kali ini. Bisa kembali membendung sepakan ke-6 on target Evan Movic di babak kedua. Bukan tanpa usaha nampaknya para pemain Black Steel, namun lagi-lagi pertahanan solid dari Bintang Timur Surabaya sejauh ini memang patut kita apresiasi. Di Maria. Oh, dan itulah aksi terakhir di babak kedua di mana Bintang Timur Surabaya mampu menangi laga big match melawan sang juara ASEAN tahun ini dengan skor akhir 3-2. Gol tambahan dari Black Steel tadi sempat dicetak oleh Diego Rodrigo. Dan itulah akhir perjumpaan kita, di mana kali ini Bintang Timur Surabaya semakin nyaman di puncak klasemen. Dan sampai jumpa lagi di pertandingan berikutnya. Kita break sejenak dan kita akan kembali lagi setelah break yang satu ini.